Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Desi Rahmawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan. Izinkan saya Rasika Cages Putri dari Fakultas Ekonomi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 1701623056. Pada kesempatan kali ini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Menyelami Pendidikan di Negara Sakura. Untuk identitas buku sendiri dengan judul Menyelami Pendidikan di Negara Sakura, nama penerbit Tempo Publishing, nama penulis Pusat Data dan Analisa Tempo, dengan ISBN seperti yang tertera di layar, dan jumlah halaman 64 lembar. Intisari buku dari buku ini yaitu berawal dari seorang wartawan Amerika Serikat bernama Thomas Rohland yang mendatangi sebuah sekolah di Jepang bernama Japan High School. Hal itu ia lakukan untuk mempelajari bagaimana pendidikan di Jepang berjalan. Ternyata pendidikan yang amati di Jepang berbanding terbalik dengan pendidikan di Amerika Serikat. Rohland mengingat masa sekolahnya 20 tahun yang lalu di negaranya Amerika Serikat. Ia membandingkan bahwa paling tidak gurunya dulu sangat mengharapkan jawaban untuk pertanyaan yang diajukannya. Selain itu, gurunya juga bangga bila mampu mengajar tanpa menyentuh buku teks sedikit pun di depan kelas. Ia juga mengamati bahwasanya para murid lebih menikmati waktu istirahat karena mereka merasa lebih bebas untuk mengekspresikan kemampuannya seperti berlatih main trompet. Hal ini berbanding terbalik juga dengan situasi di dalam kelas yang sunyi seperti kuburan. Hal inilah suasana yang sehari-hari hampir terjadi di semua sekolah di Jepang. Rohland juga membayangkan jika sistem yang serupa diterapkan di Amerika Serikat, apa yang akan terjadi? Di Jepang, saat-saat paling menentukan bagi para siswa yaitu saat ujian untuk masuk ke perguruan tinggi. Karena di dalam ujian tersebut akan disaring antara siswa yang pintar dan masuk ke sekolah yang bagus dan sebaliknya. Soal-soal yang diujikan mencakup bidang yang sangat beragam. Sungguh tak terbayangkan bagi orang Amerika seperti Rohland. Bahkan barangkali kita yang bersekolah di Indonesia tergolong punya mata pelajaran yang sangat banyak. Lambat laun pendidikan modern di Jepang terbangun setelah restorasi Meiji pada tahun 1872. Sistem pendidikan yang digunakan yaitu 6 tahun sekolah dasar wajib dan pendidikan menengah selama 5 tahun. Dengan sistem ini, Jepang akhirnya mampu mengejar ketertinggalan dari negara-negara barat. Dengan keberhasilan di bidang pendidikan itu, Jepang dapat membangun kembali perekonomian setelah perang dan menjadikan mereka sebagai salah satu negara paling demokratis dan maju dari segi pendidikan. Untuk kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, isi buku yang singkat, di mana di awal kita sudah melihat bahwa isi buku ini mencakup 64 halaman, kemudian penyampaian inti dari buku yang to the point, sampul yang digunakan simple. Kita bisa melihat dari covernya sendiri aja, dengan adanya gambar orang dan warna hitam putih itu sudah terlihat sangat simple. Dan untuk kekurangannya, kata-kata yang sulit untuk dipahami, kemudian kualitas gambar yang masih hitam putih terlihat dari cover yang mana memang warnanya masih hitam putih dari segi cover, dan perubahan alur cerita secara cepat. Untuk kesimpulannya, yang dapat diambil dari buku ini yaitu kerja keras yang dilakukan oleh masyarakat Jepang di dalam bidang pendidikan. Mereka berusaha menciptakan cara belajar yang efektif. Selain berpatok pada teori yang diberikan, mereka juga menanamkan etos kerja keras dalam pendidikan di Jepang. Mereka juga menciptakan ruang belajar yang dapat mereka implementasikan dalam praktik kerja, sehingga hasil pendidikan yang didapat oleh pelajar di Jepang menumbuhkan etos kerja keras yang tinggi dan sebanding dengan pendidikan yang diraih. Hal itu juga yang dapat kita coba implementasikan di pendidikan di Indonesia agar kita semua dapat bersaing dengan Jepang di kemudian hari. Sekian resensi buku yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.